Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 1B keperawatan. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari Nurse Siva Engket. Perkenalkan, nama saya Akbar Aljana dan saya tidak sendiri, ada teman-teman saya. Nama saya Pugasni Lestari. Nama saya Dean. Nama saya Diko Puspitasari. Nama saya Nur Khalifah. Nama saya Nurul Hidayah. Nama saya Sulasri. Nama saya Desti Nurfani. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Khalifah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang reproduksi pada laki-laki. Adapun susunan reproduksi pada laki-laki seperti gambar di samping ya. Yang pertama ada penis, ada skrotum, ada testis, ada epididymis, dan alat reproduksi bagian dalam. Nah, seperti gambar di samping. Saya di sini akan menjelaskan dulu ya mengenai alat reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi pada laki-laki tidak hanya penis dan testis saja. Masih ada organ lain yang mengandung sistem reproduksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu bagian penis. Di sini penis dibagi menjadi 3 bagian. Bagian itu yang pertama ada akar atau basis, yang kedua ada batang penis, dan yang ketiga kepala penis. Akar penis ini menempel pada bagian dinding perut bagian bawah, sedangkan kepala penis bagian ini tertutup oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjelang sunat. Terus saya akan menjelaskan bagian kedua yaitu skrotum. Skrotum ini merupakan bagian terlihat berbentuk seperti kantung, letaknya berada di belakang penis. Pada skrotum juga terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai testis. Testis merupakan organ berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun. Ini terletak di dalam skrotum. Pada umumnya, setiap pria memiliki 2 testis, dan testis berfungsi untuk menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selanjutnya, bagian epididymis. Epididymis merupakan saluran terpanjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi membawa dan menyimpan sel sperma yang terletak di produksi di testis. Selain itu, organ ini berfungsi untuk mematangkan sperma dibentuk oleh testis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian kelima yaitu alat reproduksi bagian dalam. Alat ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi ya teman-teman, seperti gambar di samping. Ada vas deferens, vesicula seminalis, saluran ejakulasi, saluran kemih, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbourethra. Nah, di sini ada penjelasan juga ya mengenai alat-alat tersebut. Baik, demikian penjelasan saya mengenai alat reproduksi pada pria. Thank you and bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Aljana. Saya dari kelas 1B keperawatan. Saya akan menjelaskan proses pembentukan sperma. Spermatogenesis adalah suatu proses pembentukan sel sperma yang terjadi pada testis agar bisa digunakan dalam pembuahan guna mendapatkan kehamilan. Proses ini bermula dari spermatogonium, spermatid, dan spermatozoa. Sperma adalah salah satu bagian dari air mani yang berguna untuk mendapatkan proses pembuahan untuk kehamilan. Agar terjadinya kehamilan lebih tinggi, sperma yang dihasilkan tentu harus berkualitas. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi kualitas sperma. Salah satunya adalah proses spermatogenesis. Spermatogenesis mulai terjadi saat memasuki pubertas
dan berakhir saat tubuh mengalami kematian. Namun jumlahnya sperma tersebut menurun secara bertahap sejalan dengan bertambahnya usia, sehingga membuat seseorang berisiko alami infertilitas saat masa tua. Untuk proses ini melewati 4 tahap. Tahap pertama adalah spermatogonium diploid, beraplikasi secara mitosis pada interfase sebelum meiosis 1 guna membentuk 46 pasangan kromotif saudara. Tahap kedua, kromotif bertukar informasi genetik melalui proses sinapsis sebelum membelah melalui meiosis menjadi spermatosit haploid. Tahap ketiga, pada pembelahan meiosis 2, sel anak baru membelah dan menjadi 4 spermatid dan kromosom unik yang berjumlah setengah dari spermatogonium asli. Tahap keempat atau tahap terakhir, sel-sel bergerak melalui lumen testis ke epididymis lalu menjadi 4 sel sperma difasilitasi oleh testosteron. Sel tersebut dapat menumbuh mikrotubulus pada sentriol, membentuk aksonem serta membuat ekor sperma. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang proses pembentukan seks primer dan seks sekunder. Jadi seks adalah perbedaan biologis atau perbedaan anatomi antara perempuan dan laki-laki. Disebut juga jenis kelamin. Berpegang pada definisi tersebut, maka yang membedakan antara perempuan dan laki-laki adalah organ reproduksinya, yang merupakan kodrat dari Tuhan dan tidak dapat dipertukarkan kembali. Perubahan seks primer adalah perubahan yang ada saat lahir, terdiri dari alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Perubahan primer adalah perubahan pada organ reproduksi yang membedakan satu jenis individu dengan individu lainnya. Perubahan primer adalah pada laki-laki, yaitu mulai diproduksinya sperma, pertumbuhan testi, penis, dan skrotum. Spermase atau ejakulasi. Spermase adalah saat pertama kalinya seorang laki-laki mengalami ejakulasi. Spermase menandai awal perkembangan sperma dalam testi anak laki-laki. Pada masa pubertas ini kontraks dengan menarke pada anak perempuan, tergantung pada pendidikan, perbedaan budaya, dan pengetahuan. Pengetahuan seksual sebelumnya, anak laki-laki mungkin memiliki reaksi yang berbeda untuk spermase, mulai dari rasa takut hingga rasa gembira. Spermase adalah salah satu peristiwa pertama dalam kehidupan anak laki-laki yang mengarah ke kematangan seksual yang terjadi pada saat karakteristik seksual sekunder yang baru saja mulai berkembang. Spermase terjadi tidak mudah untuk dipastikan. Proses menentukan isi sperma dalam urin disebut sebagai spermaturia. Dari berbagai sumber tampak bahwa spermase terjadi antara usia 11 hingga 15 tahun. Perubahan sekunder pada anak laki-laki, perubahan fisik yang terlihat dan tidak terkait langsung dengan reproduksi, namun menandakan kematangan seksual. Perubahan sekunder terlihat dari luar dan menandakan bahwa sistem reproduksi sudah mulai matang. Perubahan sekunder terjadi akibat perubahan hormon dalam tubuh. Perubahan sekunder pada laki-laki adalah yaitu bahunya lebih besar, dada lebih bidang, suara lebih rendah, rambut menjadi lebih gelap dan kasar. Penis dan jakar mulai bertambah besar, pertumbuhan rambut di kemaluan, ketiak, dan wajah. Baik, demikian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan tentang proses hempois
Hematopoiesis adalah bentuk sedara dalam organ. Bentuk sedara berurutan dalam susu, tulang, dan organ lain. Hematopoiesis dimulai sejak fetus berada di kandung, sejak saat menjadi fetus sebelum terjadi organ lain. Proses hematopoiesis pada awal di saat kehamilan, fetus di dalam kandungan fetus sudah dimulai pertahan akan digantikan oleh tipus dalam hati sebagai bentuk sedara. Sebagai bentuk sedara diutamakan pada kehamilan sejak 3, 4, 5, 6 hingga akhir kehamilan itu. Hematopoietik adalah produksi semua komponen seluler darah, plasma darah yang terjadi dalam sistem hematopoietik yang meliputi organ dan jaringan sumsum tulang, hati, dan limpa. Sederhananya, hematopoietik adalah proses di mana tubuh memproduksi embrio jauh sebelum kelahiran dan berlanjut seumur hidup seseorang. Darah terdiri dari lebih dari 10 jenis sel yang berbeda masing-masing. Jenis sel ini terbagi dalam salah satu dari 3 kategori besar. 1. Sel darah merah eritrosit. Sel ini mengangkut oksigen dan hemoglobin ke seluruh tubuh. 2. Sel darah putih leukosit. Sel ini mendukung sistem kekebalan tubuh dan beberapa jenis sel darah putih. Limfosit termasuk sel T dan sel B yang membantu melawan beberapa virus dan tumor. Neutrofil ini membantu melawan infeksi bakteri dan jamur. Eosinofil ini berperan dalam respon peradangan dan membantu melawan beberapa parasit. Basofil ini melepas histamin yang diperlukan untuk respon inflamasi. Makrofagi ini menelan dan mencerna sisa-sisa termasuk bakteri. Trombosit ini membantu darah. Hematopoiesis pada embrio hanya menghasilkan sel darah merah yang dapat menyediakan oksigen bagi organ yang sedang berkembang. Pada tahap perkembangan ini, kantung kuning telur yang memberi nutrisi pada embrio hingga pelestari perkembangan sempurna mengontrol hematopoiesis. Saat embrio terus berkembang, proses hematopoiesis terpindah ke hati, limpa, dan sumsum tulang dan mulai memproduksi jenis sel darah lainnya. Setiap jenis sel darah mengikuti jalur hematopoiesis yang sedikit berbeda. Semuanya dimulai sebagai sel induk yang disebut sel induk hematopoietik multipoten HSC dari Eritropoiesis adalah proses produksi dan maturasi pematangan sel darah merah atau eritropoiesis. Proses maturasi tersebut terjadi di dalam sumsum tulang berdasarkan tahapan pematangan dan identifikasi morfologinya. Eritropoiesis terbagi dalam 6 tahap yang berurutan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang myelopoiesis. Myelopoiesis adalah produksi sumsum tulang dan semua sel yang menghasilkan, yaitu semua sel darah. Dalam arti yang lebih sempit, myelopoiesis juga merujuk secara khusus pada pembentukan leukosit dan mieloid. Proses ini juga menghasilkan sel-sel prokursor untuk sel makrofag dan sel dendrit yang ditemukan di jaringan limfoid. Myeloblast rasio inti terhadap sitoplasma yang tinggi. Kromatin belum matang, menonjol 3-4 nukleus. Promyelosit rasio nuklir terhadap sitoplasma tinggi, tetapi lebih banyak sitoplasma daripada myeloblast inti bulat dengan kromatin belum matang. Sitoplasma nukleus menonjol menunjukkan butiran ozofalik primer. Myelosit inti oval yang terletak di estrik tanpa lakukan kromatin.
matang terfekundasi, tidak ada nukleus, lebih banyak sitoplasma, lebih sedikit butiran primer, dan lebih banyak butiran ovofolik. Sekunder sel darah yang mengalami mitosis sehingga tahap ini. Metamilosis, inti terbentuk kacang merah dengan inti meronjok lekukan kurang dari setengah diameter inti kromatin matang. Hanya butiran sekunder bentuk pria remaja. Bentuk kacang merah dengan inti menonjok lebih dari separuh dari meter inti sitoplasma, lebih banyak butiran sekunder. Neutrofolik tersempitasi. Ini matang terbagi menjadi 3 sampai 5 lobus dihubungkan oleh filamen kromatin tipis butiran sekunder. Itu aja penjelasan tentang meiopoiesis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan Hb. Proses pembentukan Hb atau hemoglobin. Langkah awal pembentukan hemoglobin atau Hb adalah pembentukan senyawa pirol terlebih dahulu. Setelah 4 pirol, senyawa pirol akan bersatu menciptakan senyawa proporfi yang kemudian berkaitan dengan besi untuk membuat molekul hem. Hingga pada akhirnya keempat dari molekul hem berkaitan dengan satu molekul globin, kemudian satu globin yang disintesis. Ribosom retikulum akan membuat endoplasma yang membentuk hemoglobin. Pembentukan hemoglobin di dalam sitoplasma terjadi bersama dengan proses pembentukan DNA yang ada pada inti sel. Hb ini merupakan unsur paling utama dan paling penting di dalam plasma eritrosit. Di dalam Hb terdapat molekul globin, proporfiri, dan juga zat besi. Tidak jarang terjadi gangguan bentuknya eritrosit dan sitoplasma yang kecil dan kurang mengandung Hb. Itulah kenapa menjaga proses pembentukan hemoglobin di dalam tubuh sangat penting. Kadar hemoglobin yang kurang dapat menyembuhkan anemia, sedangkan berlebihan juga tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah: pada saat terluka, permukaan yang terkena luka akan menjadi kasar. Proses pembekuan darah diawali dengan capping darah yang menyentuh permukaan luka. Kemudian, capping darah tersebut akan pecah. Ketika pecah, capping darah tersebut akan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Jadi, apa saja sih yang berperan dalam pembekuan darah? Yang pertama, trombosit pecah, yang kedua trombokinase, yang ketiga protrobin, yang keempat trobin, yang kelima fibrinogen, yang keenam benang-benang fibrin. Jadi, yang pertama, trombosit ini akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Yang kedua, trombokinase ini akan mengubah senyawa protrobin menjadi trobin dengan bantuan CO2, kalsium, dan vitamin K. Yang ketiga, protrobin yaitu sebuah zat yang larut dan dihasilkan di hati. Yang keempat, trobin akan mengubah protein fibrinogen yang ada di plasma darah menjadi benang-benang fibrin. Yang kelima, fibrinogen, protein plasma yang berperan penting dalam pembekuan darah. Fibrinogen bisa diberikan untuk mengatasi pendarahan yang hebat akibat cedera. Yang kelima, fibrinogen, protein plasma yang berperan penting dalam pembekuan darah. Fibrinogen bisa diberikan untuk mengatasi pendarahan yang hebat akibat cedera, DIC, disseminated intravascular coagulation, atau kelainan kongenital seperti afibrinogemia atau hipofibrinogémia. Yang keenam, benang-benang fibrin inilah yang akan menyambut luka sehingga darah berhenti mengalir. Penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.